Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan Bitcoin kali ini berada dalam area yang sangat penting dan menurut saya ini adalah area penentuan antara bull dan bear. Saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelumnya tentunya kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,83 triliun dolar atau turun sekitar 4,32%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 41.200-an, Ethereum 2.716, BNB 392, XRP 0,73, Terra Luna 92 dolar, Cardano 0,87, Solana 91 dolar, Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 77,27 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata terkoreksi ranging antara minus 1% hingga kurang lebih 8% gitu ya. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin sees 43k dip amid expectations of another run for Bitcoin price. Jadi tentunya ini adalah artikel yang diluncurkan 16 jam yang lalu, sedangkan sekarang kita sudah berada kurang lebih di area 41.000 alias sudah sedikit di bawah ketika artikel ini dibuat. Dan kalau misalnya kita lihat di sini memang ada beberapa penjelasan dari para analis di luar. Di sini dikatakan liquidity taken at 43k. The reset was expected punctuating a multi-day uptrend which had seen the pair at 10,000 in a single week. Jadi pada intinya memang diekspektasikan kita akan mendapatkan semacam koreksi terlebih dahulu gitu ya. Karena kita sudah mendapati rally kurang lebih 10.000 dolar. Antara 33.000 kemarin kurang lebih sampai bahkan menyentuh 45.000. Jadi ada kenaikan sebesar 12.000 dolar di Bitcoin. Jadi tidak mengherankan apabila kita akan mendapatkan sedikit koreksi karena mungkin ada sebagian orang mulai start untuk taking profit atau mungkin para bear juga udah mulai menunjukkan perlawanannya gitu ya. Jadi tidak heran kalau kita misalnya mendapatkan koreksi beberapa hari ini. Dan tentunya ada titik invalidasi di mana kalau misalnya itu terjadi, kita bisa jadi akan mendapati semacam reversal lagi ke bawah dan kemungkinan akan menuju lagi ke low baru, dan itu akan saya jelaskan nanti di chart gitu ya. Dan menurut si Michael van de Poppe, looks to me like we're going to see another run to the high as the correction is not as swift as we normally would be. Jadi dia mengatakan kalau dia pribadi masih expect bahwa kita akan terus mendapatkan rally, ini hanya koreksi sementara, dan dia juga melihat dari segi price action, penurunan yang terjadi atau koreksi yang terjadi itu tidak sederas beberapa kali sebelumnya. Jadi itu juga menjadi sebuah indikasi baik gitu ya, walaupun kita mendapati koreksi tapi kita tidak mendapatkan sell off yang disertai dengan volume yang sangat tinggi, alias dia turunnya ya tidak terlalu deras gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi data on-chain gitu ya, maka kita bisa menemukan data yang menarik. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa data on-chain sebelumnya yang saya perlihatkan ke kalian gitu ya. Bahwa per beberapa hari ini gitu ya, kita mendapati baik dari yang kelas teri hingga kelas paus itu sepakat untuk melakukan akumulasi. Jadi kalau misalnya diperhatikan, ini adalah heat map-nya guys. Kalau misalnya kita melihat warnanya kekuningan sampai kemerahan, maka yang terjadi pada saat itu adalah akumulasi. Tetapi kalau misalnya warnanya udah mulai sedikit ke arah hijau dan kebiruan, itu berarti terjadi semacam distribusi. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, memang beberapa bulan sebelum ini, khususnya bulan Desember ya, kita mendapati para paus yang mempunyai 1.000 sampai 10.000 Bitcoin itu start untuk mendapati semacam distribusi atau mereka melakukan penjualan gitu ya, yang membuat kita kembali mendapati drop di bulan Desember kemarin. Hingga bulan Januari kita mulai melihat ada sedikit perubahan untuk para paus dari yang awalnya terus-menerus melakukan distribusi, kemudian di sini udah mulai start untuk kembali melakukan akumulasi. Dan akumulasinya mulai berat ketika kita mendapati spike di sini, khususnya di kurang lebih bulan Februari. Namun menariknya, ketika paus-paus yang memiliki 1.000 sampai 10.000 Bitcoin itu akumulasi,
Paus-paus yang mempunyai 100 sampai 1000 Bitcoin itu malah lakukan distribusi gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat beberapa hari belakangan ini, maka yang terjadi adalah baik dari yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin hingga yang mempunyai 1000 sampai 10.000 Bitcoin itu kurang lebih sepakat gitu untuk melakukan akumulasi, walaupun tentunya akumulasi mereka persentasenya beda-beda gitu. Yang paling berat akumulasinya di sini dikatakan the small fish are stacking sets like there is no tomorrow. Jadi intinya adalah para ikan teri itu kayak akumulasi seakan-akan tidak ada hari besok gitu. Jadi kita mendapati para teri yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin itu berwarna kurang lebih orange, yang kalau kita lihat ya kurang lebih 1,5% gitu lah ya. Sisanya kita mendapati kekuningan warnanya, yang berarti kita cenderung sedikit berada dalam fase akumulasi gitu ya. Jadi baik dari para teri sampai para paus sekarang itu dalam tahap akumulasi. Jadi itu adalah sebuah indikasi baik dari segi data on-chain. Kemudian artikel berikutnya, mungkin ini beberapa artikel berikutnya akan sedikit lebih ke arah teknikal ya gitu guys. Ini dari Matthew Hyland. Dan tentunya memang kalau misalnya diperhatikan, kita sekarang kembali membentuk semacam pattern yang bisa jadi kita sebut sebagai potensial inverse head and shoulder. Kenapa kita baru boleh sebut ini sebagai potensial? Karena ini belum benar-benar akan valid sebuah inverse head and shoulder sebelum kita breakout dari neckline yang berada di sekitaran sini. Oke, kalau kita udah breakout di atas neckline tersebut, maka kita bisa mengatakan inverse head and shoulder ini valid. Ada beberapa syarat. Selain kita harus mampu breakout di atas neckline ini, tentunya kita tidak boleh untuk breakdown dari area neck di sini. Shouldernya. Ini adalah left shouldernya. Ini harusnya left shouldernya. Kalau misalnya right shouldernya itu turun terlalu jauh dan mungkin berada di bawah angka 40.000, menurut saya pribadi untuk inverse head and shoulder-nya itu tidak lagi valid. Dan si Matthew Hyland setuju gitu ya. The next shoulder should be formed without falling below the support at 40k. Otherwise, it's invalidated. Jadi kalau misalnya kita udah drop di bawah 40.000 lagi, drop dan close ya guys. Tidak hanya drop kemudian hanya nge-wick lalu naik lagi. Itu hanya fake out. Tapi kita drop dan close di bawah 40.000, maka kemungkinan inverse head and shoulder ini tidak lagi valid. Dan ini juga senada dengan beberapa video saya yang sebelumnya, saya katakan bahwa selama gitu ya, Bitcoin mampu stay di atas trendline yang tercipta sekaligus di atas angka 40.000, maka secara midterm saya akan biasnya sedikit lebih ke arah bullish, karena seharusnya gitu ya guys ya, area 40.000 itu kita akan jadikan lagi sebagai area major support. Setelah kemarin kita jadikan area major resistance, sekarang kita udah break di atas 40.000, seharusnya gitu ya, kita bisa menjadikan 40.000 lagi sekarang menjadi area major support. Sudah di flip dari yang awalnya resistance menjadi area support gitu ya. Nanti mungkin ini akan dijelaskan lagi lebih detail di chart. Nah, kemudian juga kalau dari segi indikator, ini adalah indikator yang dipakai oleh Rikus. I know what I'm thinking here. You will have to decide for yourself. Jadi ini ada sebuah indikator yang seperti MA lah gitu ya. Dan di sini kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah chart 3 mingguan. Dan setiap kali indikator ini melakukan crossover dari tahun 2018 hingga sekarang, itu terlihat cukup akurat untuk menentukan arah tren berikutnya. Pertama itu kalau kalian perhatikan, kita mendapatkan bearish crossover, atau garis hitam ini menembus ke arah bawah garis biru yang menunjukkan bahwa ini adalah bearish crossover, dan setelahnya kita mendapati semacam bear market. Barulah kita mampu mendapatkan bullish crossover lagi di sekitaran sini. Oke, ketika kita mendapati rally di tahun 2019, kita mendapati bullish crossover di chart 3 mingguan, dan kita kemudian mendapati rally yang cukup lumayan di sini. Oke, kemudian kita juga mendapati lagi bearish crossover, kita kemudian drop, kita kembali lagi bullish crossover, kita kembali naik, dan seterusnya. Dan sekarang kita sudah kembali gitu ya untuk mendapati bullish crossover, tetapi kita memerlukan 3 hari lagi untuk melakukan konfirmasi bahwa ini benar-benar crossover yang terjadi, karena ini adalah chart 3 mingguan ya guys. Jadi akan sedikit lebih lama untuk mengkonfirmasi sebuah breakout atau crossover. Jadi kita perlu 3 hari lagi sebagai konfirmasi. Di sini disebutkan bullish cross-nya 3 days for confirmation. Jadi kalau misalnya gitu ya, Bitcoin mampu stay di kurang lebih angka 41, 42, 43 selama 3 hari ke depan, maka seharusnya bullish crossover di chart 3 mingguan ini akan terkonfirmasi gitu ya.
Dan yang terakhir ini juga adalah ya berita yang harusnya juga udah kalian ketahui ya. Kalau kalian lihat tampilan ini maka kalian udah tahu bahwa kita akan membahas bahwa per hari ini itu ada lagi sekitar 59.700 orang-orang yang ke liquid, trader ya, ke liquid. Dan ada satu likuidasi terbesar itu terjadi di BitMEX, total value-nya itu 3,67 juta dolar. Kalian satu orang ini dalam sehari itu kehilangan 3,67 juta dolar, alias kalau dirupiahkan mungkin bisa kurang lebih 50 miliar rupiah sehari. Dan itu harusnya rasanya sakit banget gitu guys ya. Mudah-mudahan viewer-viewer saya tidak pernah merasakan hal-hal semacam ini, tidak pernah ke liquid, apalagi kalau angkanya sebesar ini, karena bisa-bisa stres gitu ya. Dan dalam 24 jam terakhir, tidak mengherankan ada total 92,6% dari total orang-orang yang ke liquid itu adalah rata-rata orang yang long. Dan total value-nya itu sekitar 76,85 juta dolar. Dan sebenarnya saya juga ada pesan ya di 1-2 hari sebelumnya ketika kita mencapai kurang lebih area 45.000, saya pesan guys, jangan dulu kalian buru-buru masuk. Apabila kalian belum sempat masuk di bawah 40.000, sebaiknya kalian tahan dulu. Oke, jangan buru-buru masuk ke market. Kenapa? Karena namanya chart itu tidak bisa hanya bergerak ke satu arah. Kalau kita mendapati ada rally yang cukup kencang, tidak akan mengherankan apabila kita akan calm down terlebih dahulu, rehat dulu, koreksi dulu, baru dari sana kita mungkin bisa mendapati bounce lagi. Karena kalau kalian beli di 44-45, kalian itu berpotensi membeli di pucuk. Itulah kenapa saya pesan guys, jangan masuk dulu, tunggu dulu koreksinya, tunggu dulu pattern yang lebih jelas muncul, baru kalian kalau mau cari setup, carilah di sana. Tapi kalau belum, wait and see terlebih dahulu, itu adalah cara yang lebih baik menurut saya gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan mungkin kita akan mulai dari 4-hour chart. Oke, mungkin kita pakai chart yang lebih bersih ya guys. Nah, di 4-hour chart, kita bisa melihat ini lanjutan dari pembahasan yang tadi ya, dimana ada orang mengatakan bahwa kita kembali gitu ya, berpotensi untuk menciptakan apa? Inverse head and shoulder gitu ya. Dan itu patternnya di sebelah sini. Ini dianggap sebagai left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini ada potensial right shoulder-nya. Tetapi titik invalidasinya itu ada gitu, yaitu di bawah area 40.000. Kalau misalnya kita mampu lagi close di bawah 40.000, close ya guys ya, kita mampu break dan close di bawah 40.000, maka sepertinya untuk inverse head and shoulder ini tidak lagi valid gitu ya. Untuk inverse head and shoulder ini bisa valid, syaratnya itu tadi saya sebutkan. Ini adalah neckline-nya gitu ya, ini neckline-nya, kemudian di left shoulder-nya, ini head-nya, ini adalah potensial right shoulder-nya. Kalau misalnya kemudian kita mendapati bounce di sekitaran sini dan kemudian kita mendapati breakout disertai peningkatan secara volume yang menunjukkan bahwa kita mendapati breakout yang valid gitu ya, maka kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas dan bisa jadi menuju ke area-area yang kemarin kita sudah sempat singgung gitu ya. Dan untuk pattern double bottomnya juga sebenarnya masih tetap bisa jadi valid gitu ya guys ya. Ini adalah potensial double bottom, dua-duanya masih potensial gitu. Kenapa masih potensial? Karena kita belum bisa benar-benar valid sebelum kita breakout dari neckline-nya. Double bottomnya juga neckline-nya berada kurang lebih di sekitaran area 45.000. Jadi inilah kenapa saya sebutkan di video kemarin bahwa kemungkinan besar kita akan melihat semacam perlawanan dari para bear ketika kita mencapai area 45 ribuan. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena gitu ya, para bear itu nggak mau kalau kita mampu untuk break di atas high sebelumnya yang berada kurang lebih di area 45.000. Karena kalau sampai itu terjadi, maka secara teori kita sudah membentuk apa? Higher high. Yang berarti secara teori juga itu kita berada dalam keadaan bullish. Oke? Dan itu bisa menciptakan semacam confidence di kalangan investor yang masih dalam keadaan wait and see kemarin, dan melihat sekarang kita udah membentuk higher high, dan bisa jadi mereka akan mulai lagi start untuk masuk ke market. Dan bear tentunya nggak mau hal tersebut terjadi, jadi mereka akan lakukan apapun agar bisa menahan Bitcoin agar tidak mampu break di atas angka 45.000 gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara time frame yang lebih kecil, kalau misalnya lihat dari 1-hour chart, maka ini belum berbeda dari yang kemarin saya sebutkan gitu guys, bahwa bagi saya simple gitu, selama Bitcoin masih dalam
keadaan di atas trendline di sini dan juga di atas angka 40.000 seperti yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, maka secara midterm saya masih akan biasnya dalam keadaan bullish gitu ya, selama kita berada di atas kedua area ini, di atas trendline dan juga di atas area 40.000 gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah mampu close lagi di bawah area tersebut, oke, maka saya akan secepatnya untuk menggeser stop loss saya yang dari entry di sini. Stop loss saya akan geser ke sedikit di atas entry saya untuk mencegah saya mendapatkan loss di posisi trading saya di sekitaran sini. Karena kan saya udah close bagian di sini, sebagian masih floating gitu kan. Kalau misalnya kita bounce dari sini ya syukur, berarti saya cuan lebih banyak. Tapi kalau misalnya amit-amit kita mendapatkan invalidasi dan kita break di bawah 40.000, maka saya akan menggeser stop loss saya di atas area entry saya. Dan kalau misalnya dilihat dari 1 hour chart, kalau misalnya kita pengen bicara soal divergence, maka sekarang kita juga ada mendapati semacam indikasi hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu tampilannya seperti apa? Kita membentuk potensial higher low di sini, di mana low di sini berpotensi lebih tinggi daripada low di sini, tapi dari segi indikator kita itu sudah membentuk lower low. Dan ini secara teori kita sebut sebagai hidden bullish divergence. Namun, hidden bullish divergence itu hanya sebagai indikasi saja gitu guys. Kita tidak bisa serta-merta langsung masuk ke market hanya karena kita melihat ada semacam divergence. Kita perlu namanya konfirmasi lebih lanjut, alasan-alasan lain selain hanya bullish divergence. Kita perlu lagi indikasi lain, mungkin dari segi price action gitu kan. Kita mungkin harus melihat dulu bahwa Bitcoin mendapati lagi semacam rally di sini, oke. Kemudian untuk at least mungkin bisa break lagi di trendline di sini. Dan dari situ mungkin baru kita bisa mengatakan, oh oke, kita kemungkinan mendapati lagi para bull udah start lagi masuk ke market. Dan kemungkinan kita udah bisa mengatakan lagi bahwa kemungkinan kita akan kembali at least untuk nge-revisit area high sebelumnya, dan bahkan kali ini mungkin bisa breakout lagi ke area atas gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita belum mendapatkan indikasi apapun dari segi price action, walaupun ada hidden bullish divergence, ya kalian harus tetap waspada gitu ya. Karena menurut saya cara yang terbaik adalah kalau misalnya kalian pengen trading dan cari setup, carilah sebanyak mungkin alasan yang mendukung probabilitas kebenaran analisa kalian. Kalau kalian hanya mempunyai satu alasan, menurut saya itu belum cukup, minimal 2 atau 3 lah sebelum kalian berpikiran untuk buy atau sell gitu. Dan untuk sekarang kita baru mempunyai satu. Bagi saya kita baru punya satu gitu ya. Saya perlu 1 atau 2 lagi alasan. Kalau misalnya dapat gitu ya, maka saya mungkin akan menambahkan posisi saya. Tapi kalau misalnya tidak dan memang pergerakannya tidak terlalu jelas gitu ya, ya sudah, saya lebih memilih untuk menunggu saja. Karena memang saya sudah sempat masuk di sekitaran area di sini. Berbeda cerita kalau kalian yang belum sempat masuk di sini dan kemarin kalian masuk di sini. Inilah kenapa saya kemarin pesan guys, kalau misalnya kita mendapati rally semacam ini, mungkin lebih baik caranya kalian wait and see terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai kalian beli di pucuk, karena dari segi indikator kemarin juga RSI 4 hour juga udah dalam keadaan overbought. Jadi sangat tidak bijak kalau misalnya kalian buy dalam keadaan RSI 4 hour itu overbought. Mungkin kalian harus menunggu cooldown-nya terlebih dahulu gitu ya. Dan sekarang kita mendapati cooldown tersebut. Jadi kalian jangan sampai panik gitu. Kita mendapatkan kenaikan dari 33.000 ke kurang lebih 45.000. Oke, kurang lebih naiknya 12.000. Dan sekarang kita terkoreksi dari 45.000 ke 41.000. Koreksinya 4.000, naiknya 12.000. Secara logika itu adalah hal yang wajar gitu guys. Kalau misalnya turunnya cuma $4.000 kemudian kalian langsung sudah panik selling lagi, ya sebenarnya jujur ngomong saja, kalian kemungkinan itu tidak cocok untuk trading di market kripto atau investasi di kripto. Karena kripto itu udah disebutkan high risk, tapi juga high gain gitu. Volatilitasnya tinggi memang guys. Jadi kalian tidak usah heran kalau misalnya dalam sehari kita bisa terkoreksi sebesar 5%, 4%, itu adalah hal yang wajar terjadi sehari-hari di kripto, tidak usah diherankan gitu. Tetapi tentunya kita harus tetap waspada akan adanya titik invalidasi. Yang kalau bagi saya titik invalidasinya sekali lagi adalah area 40.000. Oke, kalau udah kita close di bawah 40.000 lagi, maka saya biasnya akan sedikit lebih ke arah netral. Dan kalau kita mampu drop lagi di bawah 38.000, ya maka saya akan lebih ke arah bearish. Gitu ya.
So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian suka, mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.